Kita akan memulai janjian fisika ini, di mana kita mengikuti materi fisika tadi akan membahas soal UTS tahun lalu. Nah, soalnya udah dibagikan oleh Deta di grup angkatan. Coba HP kalian. Udah dapat belum soalnya? Nah ya. Nah, di sini kita akan membahas soal mulai dari nomor 4. Nah, untuk soal teori kalian bisa kerjain sendiri dengan Google sendiri. Jadi pertama kita akan mulai dari soal nomor 4-nya. Ada yang bisa coba bacain soalnya? Yang mau? Boleh kamu? Ya, kita ada soalnya. Sebuah perahu didayung sehingga bergerak dengan kecepatan 0,50 meter per detik. Di ayat pertama. Bergerak lurus menyeberangi sungai selebar 60 meter. Dan sungai mengalir dengan kecepatan 0,30 meter per detik. A. Pada sudut berapakah relatif terhadap arah bergerak lurus harusnya perahu diarahkan? Yang B, berapa lama waktu yang dibutuhkan perahu untuk menyeberangi sungai? Nah, dari soal yang dibacain, pertama-tama sebelum kita mulai mengerjakan, kita tulis dulu diketahuinya. Dari soal kita sudah dapat 3 variabel untuk menyelesaikan soal ini. Itu pertama adalah kecepatan perahu. Tadi kecepatan perahunya berapa? 0,50 meter per detik. 0,50 meter per detik. Untuk S berapa? 60 meter. 60 meter. Untuk kecepatan sungainya tadi tidak 0,30. 20 meter per Nah, dari sini dari soal juga alangkah bagusnya kalau kita mengilustrasikan soal tersebut dengan membuat gambar. Anggap ini adalah sungai dengan yang lebarnya adalah 60 meter. Dan sini kelihatan kan tulisannya di belakang. Nah, kita buat misalkan sini adalah perahu yang akan menyeberangi sungai dengan kemiringan alfa. Dan ini via sungainya 0,3 meter, perahunya 0,5 meter per second. Nah, untuk soal pertama dia ditanya kenapa? Ada sudut berapa relatif terhadap arah bergerak lurus seharusnya perahu diarahkan. Nah, dia bertanya untuk berapakah perahu diarahkan dia relatif tegak lurus. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus setelah menggambarkan ini kita buat alfanya. Misalkan untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan sin alfa sama dengan Vs per Vp. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa pakai sin, bukan cos, bukan tan? Sudutnya di depan itu ada Vs. Nah ya, karena sudut yang kita mau cari itu sisi yang diketahui itu adalah depan dan miring. Nah, sin itu adalah depan per miring, sehingga kita dapat menemukan sudut dari alfa dengan menggunakan sisi yang diketahui. Kita masukkan Vs-nya 0,3 meter per second. Oh ya, untuk pas UTS fisika Mapalianto itu biasanya lebih bagusnya bisa menggunakan satuan saat mengerjakan soalnya. Jadi masukkan meter per secondnya, terus IP-nya adalah 0,5 meter per second. Nah, kita coret meter per secondnya. Jadi ya 3/5.
Nah dari sini kita cari lagi sin alfa berapa yang menghasilkan 3/5. Ada yang tahu? Biasanya hal itu menggunakan kalkulator ya, harusnya ya. Nah, kalau coba dia bisa pakai kalkulator. Iya, 30. 53 kurang tepat tadi udah benar 37. Jadi menggunakan kalkulator kita temukan bahwa sin alfa yang menghasilkan 3/5 itu alfanya adalah 37 derajat. Jadi sampai sini udah ngerti? Yang ngerti ya semua ya, ada pertanyaan? Nah gitu kita lanjut ke soal yang bagian B-nya, dimana B itu ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk perahu untuk menyeberangi sungai. Nah, rumus dari T adalah jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? 60 meter, jangan lupa satuannya. Per kecepatan perahu yang kita pakai bukan kecepatan perahu pertama dan kecepatan perahu yang kecepatan sungai. Yang kita pakai adalah kecepatan perahu yang ini, yang bakal lurus. Nah, bagaimana cara nemuin ini sisi ini? Pitagoras bisa, kalau pakai sin kosan juga bisa. Ini karena ini siku-siku ya. Pitagoras bisa, jadi bebas caranya. Kalau yang ini kita pakai aja cara yang pakai pi p dikali cos alpha. Kalau udah pakai cos, kenapa yang ini tadi sin tapi yang ini jadi cos? Dan tahu kenapa? Dikali sisi sampingnya. Nah iya, karena kita mau cari sisi sampingnya. Jadi kita masukin 60 meter per pi p-nya tadi 0,5. 0,50 sama 0,5 itu sama aja ya, karena belakang koma tuh nolnya udah nggak ada arti lagi. Jadi 0,5 meter per second dikali cos alpha, alphanya 37 derajat, berarti berapa hasil cos alphanya? 0,8. Berapa? 0,8 meter sama meter kita coret. Nah ini kita hitung, ada yang tahu hasil, coba yang hitung berapa hasil dari ini? 60 per 0,5 kali 0,8. Coba deh, kamu hasil kamu ya, hasil dari 60 per 0,5 kali 0,8 berapa hasilnya? Nah, 150 second. Jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk kapal menyeberangi sungai sedarat 60 meter ini. Sampai sini udah ngerti semua? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Berarti kita lanjut ke nomor 5-nya. Ada boleh yang baca soal nomor 5, jangan dia lagi yang lain? Dia mau? Coba kamu Rafael, bacain nomor 5 soalnya. Oke. Sebuah benda ditembakkan ke atas dari permukaan tanah dengan sudut 50 derajat terhadap posisi horizontal dengan kecepatan awal 40 meter per detik. Pertanyaan yang A, berapa lama waktu yang diperlukan benda tersebut mencapai tanah? Pertanyaan B, berapa jauh benda tersebut akan jatuh dari posisi awal? Yang C, pada sudut berapakah benda tersebut akan jatuh dari posisi horizontal? Nah, dari soal kita tadi dibaca, kita diketahui alfanya 50 derajat, yaitu sudut yang dilemparnya. Terus juga diketahui kecepatan awalnya, V0-nya berapa tadi? 40 meter per second. 40 meter per second. Nah, di sini dia ditanya yang pertama A itu waktunya, yang B dia ditanya jarak mendaratnya, dan C kita asumsikan misalkan
dari ilustrasi ini dia mendaratnya itu misalkan parabola nih. Nah ini kita asumsikan jarak sudut mendaratnya itu theta. Jadi kita mencari tetanya. Nah untuk menjawab ini jawab. Kita mulai dari mencari t-nya. Untuk mencari t ada banyak cara. Bisa pakai rumus SY maksimum atau P maksimum, tapi cara lebih gampangnya sih sebenarnya pakai P maksimum, PY maksimum, yaitu kecepatan dari kecepatan benda di saat titik Y tertinggi. Ada yang tahu berapa kecepatan benda pada titik Y tertinggi? 0. Nah, maka dari itu kita bisa masukkan, kita misalkan PY max sama dengan rumus itu T0Y dikurang ST. Nah, tadi kan udah tahu kecepatan benda di titik Y tertinggi itu 0, berarti kita masukkan 0 Y max-nya, P0Y nya berarti kita pakai P0 dikali sin atau cos alpha. Ada yang tahu P0Y nya? Kan ini kan P0 nih. Berarti yang kesini itu P0Y, yang kesini itu P0X. Buat mencari P0Y, P0 kali sin alpha atau cos alpha? Sin alpha ya. Nah, kita kalikan sin alpha, alphanya 50 derajat dikurang A. A itu apa? Kalau di sini di graf parabola. Kecepatan yang berpengaruh di parabola itu sekarang ini apa? Gravitasi. Berarti hanya 9,8 meter per second kuadrat. Jangan lupa ini ya, satuan selalu tulis dikali T, yang kita cari T nya. Kita masukin T0 nya 40 meter per second kali sin 50 derajat berapa? Ada yang tahu sin 50 derajat? Coba hitung kalkulatornya boleh. Berapa? 0,766. Dikurang 9,8 meter per second kuadrat kali T. Ini semua dihitung hasilnya. Ntar saya pindahin menjadi 3,126 second. Nah, saya dapat ketemu T-nya. Nah, apa ini benar T untuk memenuhi soal A itu? Coba tadi T-nya, soalnya tanya apa T-nya? Coba diulang pertanyaan yang aneh. Berapa lama waktu diperukan benda tersebut mencapai tanah? Nah, mencapai tanah. Nah, di sini kira-kira T-nya tuh udah mencapai tanah atau baru sampai titik tertinggi? Titik tertinggi. Nah, kalau udah tahu titik tertingginya dia 3,126 second, berarti buat cari dia pas mendaratnya gimana? Gimana? Coba kurang bener ya, soalnya apa tadi bener? Kali 2. Berarti kita kali 2, 3,126 nya. Jadi pas dia untuk mendaratnya itu yang dibutuhkan adalah 6,26 second. Ini ya, jadi jawaban akhir untuk yang A. Ada yang mau nanya? Ada yang kurang paham atau tadi kecepatan? Gak ada ya, udah clear ya, ini ya, aman ya. Jarak benda mendaratnya berapa? Nah, untuk mencari X ini rumusnya adalah X sama dengan P0 X kali T. Nah, P0 X bisa dicari dengan P0 dikali cos atau sin? Cos.
40 meter per second kali cos 50 derajat kali T nya yang tadi pakai yang ini ya, yang di bawah ya, yang dikali 2 masukin 6,26 second. Ini S dicoret, hilang, dihitung-hitung, jadilah hasilnya 161 meter. Sampai sini udah ngerti? Ini gampang ya, mengingat mengkaitkan. Nah, sekarang yang C, dia tanya pada sudut berapakah dia mendarat, benda itu mendarat. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira jawaban untuk yang C ini berapa? Petanya berapa? Iya. Oh, maksudnya jawabannya? Apanya? Itu jawabannya? Iya, jawabannya petanya itu berapa? Oh, begitu. Nah, di sini sebenarnya C itu kita ada perhitungan karena dari ilustrasi ini dan dari soal itu dibilang kan dia dileparnya di tanah gitu, tanah horizontal gitu. Karena dia sifat simetris, kalau misalnya sini alfanya 50, berarti sini datanya berapa? 50 juga. Nah, maka kita dapetin sudut yang mendaratnya itu adalah theta itu adalah alfa, yaitu 50 derajat. Nah gitu, udah cek gitu doang. Jadi ngerti ya? Ada yang mau nanya dapat begini? Nggak ada ya? Berarti kita lanjut ke nomor 6. Nah, dari nomor 6 kita dapat diketahui pertama itu adalah F. F-nya berapa? Coba lihat soalnya. 200 Newton. Setelah itu kita ingin tahu apa lagi? Massa. Kita tambahkan dengan M. Massanya berapa? 15 kilogram. Terus bisa diketahui lagi apa? Kecepatannya. Oh iya, kecepatannya. Nah, berapa kecepatannya? 25 cm per detik. Nah ini masih cm kan ya? Kita harus ubah ke meter per second. Berapa hasilnya kalau diubah? Kalau kita mau konversi itu misalkan kan mau cm per second ke meter per second. Berarti yang berubah itu cuma cm sama meternya. Berarti gimana tuh? Dibagi 100. Jadi 0,25 meter per second. Dan terakhir juga diketahui sudutnya ya. Sudutnya itu 20 derajat. Sama sudutnya alfa. Nah, ditanya yaitu gaya gesek dan koefisien dari gesekannya. Nah, kita buat dulu ilustrasi dari gambarnya. Kita buat ya seperti ini gambarnya. Ini F yang mendorongnya. FK
yang melawan arahan dorongnya. Ini kecepatan yang dialami oleh bendanya. Dan ini sudut alfanya. Sampai sini udah ngerti kan ilustrasinya bagaimana? Udah ngerti ya? Oke, nah dari sini kita mulai dari kita cari dulu. Untuk tipe soal seperti ini biasa kita mulai itu dari sigma F sama dengan M kali A, karena dia sebenarnya dalam gerak ya, jadi bukan yang sigma F pakai 0. Nah, untuk sigma F nya kita pakai yang sigma Fx. Coba ada yang bisa sebutin kira-kira apa aja yang masuk ke dalam sigma Fx ini yang mendorong benda ini? Apa ada coba? Pertama F. F doang atau ada F yang lain? Nah. F pos itu apa ya? Coba F pos. F pos itu yang dia begini X-nya atau X yang kesini? Ini kan miring ya? Yang ke bawah X ya? Yang begini Fx. Yakin nih? Masa yang miring ya, soalnya kalau gampangnya buat lihat soal yang kayak miring gini, kita ratain yang ininya, lurusnya. Jadi yang miring ini adalah sumbu X, sedangkan yang tegak lurus sama sudut miring ini itu Y. Nah itu biar gak bingung kalau lagi miring bendanya. Berarti kan ya semuanya ya, berarti Fx-nya yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah, nah ini dia Fx-nya. Fx-nya pakai pos karena dia miring per samping per miring. Berarti ya, sampai sini ya. Kita pakai F-nya, Fx yang F kali cos alpha. Terus apa lagi yang mendorong bendanya ke sini atau yang koefisien gesek? Koefisien gesek itu ngikut atau lawan arah? Lawan arah berarti min plus. Mungkin FK. Terus ada lagi berat. Nah, berat dia kemana? Ke sini, ke atas, ke bawah ya. Nah, ke bawah gini beratnya. Kita bisa cari lagi berat yang ikutin Fx ini. Atau ini sudutnya sudut apa? Oh, misalkan ini kita masukin theta. Nah, theta itu kalau kita misalkan ini Fw, F berat. Kalau kita mau cari Fwx nya itu gimana caranya? Pakai sin atau pakai cos? Ada yang sin, ada yang cos nih. Mana nih bener nih? Cos, karena dia nih gampangnya tuh cara dia ngapit tuh. Ini tahu yang ini, yang mau dicari yang ini, berarti dia ngapit itu pasti pakai cos. Kalau misalkan yang di ujung, nah itu berarti pakai sin. Jadi kita kurangkan, kurang atau tambah? Kurang ya, ini karena dia sini yang berlawan. Dikurang Fw kali cos dari theta. Sampai sini udah ngerti kan ya? Kenapa ini sigma atas itu hasilnya ini? Nah, sama dengan tadi M-nya masukin, M-nya ya, ini 15 kg kali kecepatannya yang dipakai yang meter per second 0,25 meter per second. Nah ini masukin F-nya 200 kali cos alpha, alpha-nya 20 derajat. 20 derajat
kurang FK yang kita cari dikurang FW. FW itu apa? Berat dari benda ini kan, nah rumusnya apa? Ya, M kali G. Masanya itu 15 kali G-nya pada gravitasi 9,8 dalam satuan meter per second kali V kuadrat. Nah, cos alpanya tuh berapa alpa ini? Ada yang tahu? 20 juga atau mungkin beda? 20. Kalau misalkan nanti alpanya 20, apakah ini juga sama? Sama 70 ya. Jadi siapa yang 70? Nah iya, harusnya yang lebih benar itu 70 karena kalau misalkan ini alfanya ini anggap ini ya. Nah, misalkan ini alfa 20 kan ya. Kalau tetanya berarti kan ini begini nih ke bawah. Ininya teta. Nah, berarti kalau ini 20, ini siku, ini tetanya berapa? 90 kurang 20. Ya udah, tetanya pakai 70. 10. Masukin semuanya perhitungannya. Terus setelah dipakai kalkulator semua perhitungannya ini kalian bisa hitung sendiri ya ini. Kalau kalian mau cek boleh pakai kalkulator hitung sendiri, tapi hasil akhirnya itu dari sini semua adalah 133,91 Newton. Sampai sini udah ngerti? Ada pertanyaan? Kenapa? FX cos theta yang itu min FK min FX. X Oh ini FW FW ya, ini FW untuk berat dari benda ini. Ngerti ya? Ya. Sampai sini udah bertanya lagi? Gak ada ya. Kita lanjut untuk mencari koefisien dari geseknya. Nah, untuk mencari koefisien gesek, rumus dari koefisien gesek itu adalah FE per Fn. FK itu apa? Ini tadi yang cari loh. FK itu apa? Oh kalian mungkin beda ya satuannya mungkin ya saya. Kalau ini asumsikan FK itu adalah gaya geseknya, berarti gaya gesek per gaya normal. Nah, untuk mencari gaya normal kita taruh di sini nih. Nah, dalam keadaan benda miring ini, Fn-nya itu yang dia ke atas atau tegak lurus dengan bidang miringnya. Ketika lurus dengan bidang miringnya ya, karena ini miring maka gaya normal juga harus ikutin bidang miring ini. Kita masukin Fn itu bisa dibilang sigma dari F G-nya, yaitu semua gaya yang lurus dengan tegak lurus dengan bidang miring ini. Kira-kira apa aja? Yang tahu? Yang pertama itu apa? Nah, Fsin ya, kan kita pakai Fpos, sekarang pakai Fsin buat cari Fi dari ini nih. Kali sin alpha. Terus ada lagi apa? Dikurang n. Kan dicari ini Fn. Berarti kalau mau cari Fn itu kan pertama ini nih, yang gaya atas bawah kan ya. Yang kedua ada lagi yang ya FW yang sendiri kan FW X ini ya, sekarang FW Y-nya berarti yang begini. Kalau begini berarti dia murah atau tambah? Murah ya, murah. Si F sin alpha kurang FW
dikali sin. sin dari theta. Kita masukin F-nya masih sama kayak tadi 200 Newton kali sin 20 derajat 20 derajat kurang dari FW berapa dari tadi itu M kali G kali sin sin 70 derajat. Nah ini kita hitung sendiri, perhitungannya hasilnya itu ujung-ujungnya adalah 200,53 Newton. Tapi tidak ngerti ya buat cari Fn ya. Yang ngerti semuanya, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kita lanjut, kita ambil Fn-nya 133,91 per Fn-nya 206,53 Newton. N-nya coret, dapatlah hasilnya 0,648. Kata sini udah ngerti. Nah untuk koefisien geser ini dia memang nggak punya satuan, jadi hasilnya 0,648 sudah dibaca, belakangnya nggak ada n, nggak ada apa-apa, kosong. Jadi ngerti ya semuanya ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 7.